¿Quieres rastrear el WhatsApp de alguien? Lempar ke purgatory. Oke. Yang lain, Pin. Artinya dia tadi sudah mengaku bahwa dia terlahir di situ kan. Next. Veronica yang Om Strom anak nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Nak kasih kenal saya dengan Veronica dulu. Dia pu mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat, Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih kursus lu pakai Strom. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom anak nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Nak kasih kenal saya dengan Veronica dulu. Dia pu mama suka laki-laki, device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih kursus lu pakai Strom. Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih kursus lu pakai Strom. Bluetooth device has connected successfully. Om Strom turun baru putar. Daripada kamu tegang semuanya, kasih naikin lagu biar seperti Kenapa tadi harusnya Om Strom masih di atas tadi? Ada sekarang ini Mama ini apa? Lu kenal Yesus kok, itu juga ada itu. Anaknya Von Bora ke siapa? Oke, Om Sylvester. Ya, selamat datang Sylvester, silakan perkenalkan nama. Pater, saya mau ada pertanyaan ini. Oke. Boleh tahu kita masih banyak, silahkan mungkin nama, intinya agama apa, dari Katolik atau Protestan, dan nama apa? Baik Pater, ini saya Sylvester Nusa, saya Katolik. Ada pertanyaan saya yang selama ini saya masih belum menemukan jawaban terkait dengan ini. Sebentar, karena ini SPD, jadi ini kukunya Santo Yohanes Frenedemetz, Yosef Frenedemetz, Yohanes lagi. Ini kukunya Santo Arnoldus Jansen, pendiri. Oke, lanjut. Saya hanya untuk karena SPD jadi seperti itulah. Oke, baik Pater. Pertanyaan saya begini. Ini kan kehadiran Roh Kudus itu kan kebetulan ini pas dan Pentakosta kita sedang menantikan turunnya Roh Kudus itu. Yang mau saya tanyakan adalah apakah Roh Kudus itu juga bekerja di individu-individu orang yang, kalau saya pahami kan Roh Kudus pasti hadir dalam diri orang yang mengenal Kristus, toh? Yang kita mengimani Kristus. Tetapi yang sepahami selama ini adalah Roh Kudus itu kan punya peran menerangi pengetahuan kita. Ya, artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan sangat dipengaruhi oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, apakah di negara-negara yang tidak mengenal Kristus tapi mereka lebih maju dari kita, apakah Roh Kudus juga bekerja di tempat-tempat itu? Sementara pengetahuan dan teknologi mereka lebih berkembang daripada kita yang istilah masih miskin, belum terlalu berkembang maju ini. Itu pertanyaan saya, Roman. Pater, terima kasih. Oke. Lihat ini pastor dari India, dia sedang menyiapkan makanan saluran. Ini Inggris. Hello, how are you? Hello, Kuci-kuci Pater. betahai. How are you? You're fine, brother.
Ok. Es el del verbo divino también. Noviciado de nosotros. Saya pikir saya masak, dia bilang agar dia masak, saya lanjut. Rektor. Kerjasama yang baik itu. Saya pikir saya sambil masak sambil omong itu biasa. Oke, prinsip dasar. Jadi apakah Roh Kudus bekerja di semua orang? Ini pertanyaan bagus sekali. Oke. Ilmu pengetahuan adalah juga karya Roh Kudus. Ya. Karena itu di dalam 7 karunia Roh Kudus ada juga karunia yang mana yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ayo. Roh pengetahuan. Roh pengetahuan. Oke. Ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena ketika Yesus omong tentang karena ketika Yesus omong tentang roti kehidupan di dalam Yohanes 6, bantu dulu di ayat ke-66. Banyak orang pergi dari dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Karena turun ke ayat 52, bingung. Dia bilang, makan dia punya tubuh. Akal tidak sampai di situ. Oke. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sekarang Petrus bilang, Yesus ayat 66 bilang, mulai dari saat itu banyak yang pergi tinggalkan dia. Sekarang ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita lihat bagaimana pengetahuan dan iman disejajarkan di sini. Hebat sekali. Jadi disandingkan. Oke, lanjut. Apa kata Petrus? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lanjut. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, kembali lagi kepada kata Petrus sebelum ayat itu. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa... Tahan dulu. Ada dua hal di situ. Petrus bilang, kami telah percaya iman. Dan kami telah tahu pengetahuan. Dua posisi penting di situ, Sylvester. Iman dan tahu. Jadi iman dan pengetahuan, bukan iman atau pengetahuan. Dua hal itu penting. Sekarang kita lihat di 1 Timotius 2 ayat ke-3 dan 4. Allah menghendaki apa? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Silver, jangan selamat bodoh. Selamat tetapi tahu kenapa selamat. Kami percaya dan kami tahu. Petrus membuktikan itu. Bukan soal beriman tetapi tahu apa yang diimani dan percaya apa yang diketahui. Sylvester, kalau engkau mau tanya dalam pengertian iman dan pengetahuan, ini penting sekali. Allah menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Buktikan dalam sejarah. Universitas lahir dari jantungnya siapa, Sylvester? Saya baca nonton video beberapa hari lalu itu
Romo bilang, Pater bilang itu universitas dari tradisi gereja Katolik. Itu Jantung tingkat gereja. Dari universal, Ya. maka jadi universitas. Ya. Lahir dari jantungnya gereja. Sekolah-sekolah di Indonesia, contohnya di Flores, NTT, lahir dari jantungnya siapa? SVD. Bukan SPD, gereja. Oke, ya, karena NTT sangat kalian lihat gereja SPD-nya karena diserahkan misi kepada mereka. Oke. Sekarang universitas terbesar di Italia protes ketika Paus mute-kan dulu. Ketika Benediktus mau berikan seminar, mereka tolak. Tetapi sekarang mereka harus kembali menerima. Siapa pendiri universitas terbesar di Italia? Paus Leo ke sana dan memberikan seminar di sana. Penting sekali. Buktikanlah di dunia ini universitas dan sekolah-sekolah lahir dari jantungnya siapa. Kalau ada yang bilang bahwa gereja anti pengetahuan, kalian tahu dari mana? Lihat di Jawa, sekolah-sekolah mana yang kualitas dan tingkat disiplinnya tinggi di mana? Seperti itu, saya mau katakan itu seperti itu. Jadi pernyataan bahwa gereja tidak berjalan bersama dengan ilmu pengetahuan itu tipu. Teori Big Bang adalah teori yang lahir dari jantung seorang Katolik, imam Katolik. Siapa pencetus Big Bang? Big Bang. Sylvester, kau lihat siapa pencetus Big Bang? Tidak tahu, Pater. Cari, bantu. Ayo teman-teman, bantu di situ. Di belakang itu dia seorang imam atau tidak? Gregorius Lemaitre. Seorang apa? Fisikawan asal Belgia, seorang astronom dan fisikawan asal Belgia bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Tulis dia seorang imam atau tidak? Tulis begitu. Pencetus teori Big Bang seorang imam Katolik atau tidak? Big Bang seorang imam. Seorang imam Katolik sekaligus astronom. Siapa yang mencetuskan kalender sekarang yang kita pakai, Protestan pakai, Hindu pakai, Islam pakai? Siapa? Paus Gregorian. Paus Gregorian sama Masihi beda. Masihi itu Uskup Dionysius, Gregorian itu untuk liturgi. Ya, mantap. Berarti sama-sama Katolik yang mencetuskannya. Mana Protestan yang mencetuskan di situ? Apa sih sumbangsi Protestantisme di dalam peradaban dunia? Perpecahan. Ya, baku naik itu. Jadi Sylvester, ya di situ engkau harus baca namanya ensikliknya Paus Benediktus ya. Iman dan Pengetahuan. Engkau harus buka itu, cari dia punya ensikliknya. Nama apa ya di dalam bahasa Indonesia? Fides et Ratio. Fides, ya di Indonesia lah. Kayak ini. Iman dan akal budi. Kepala ini. Iman dan akal budi. Oke, teman-teman. Oke. Begitu Sylvester, kira-kira seperti ini engkau bisa mengerti. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di gerejanya Kristus, bagaimana dengan penemuan-penemuan seperti ini? Berarti ini, Pater, saya bertanya,
Kira-kira macam di negara-negara yang tidak mempercayai Kristus, tetapi pengetahuannya berkembang, teknologinya berkembang, berarti itu tidak ada peran Roh Kudus di sana. Atau bagaimana? Saya salah kan mungkin. Oke, pertanyaanmu bagus sekali. Sekarang mereka kenal Roh Kudus itu melalui apa? Oke. Pertanyaan saya, engkau mengenal Roh Kudus melalui apa? Ajaran Gereja, ya. Kitab suci. Tetapi mereka ini tidak punya kitab suci. Iya, betul. Tetapi mereka melakukan seolah-olah kitab suci ada di dalam hati mereka. Ya. Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Konsentrasi di ayat 14. Bangsa-bangsa lain atau 15 ya, yang tidak mempunyai hukum Taurat dan Injil. Oke. Karena mereka tidak kenal Roh Kudus, oke? Iya. Mereka tidak kenal Roh Kudus. Karena siapa yang ajarkan? Mereka tidak punya kitab suci, mereka punya tidak omong tentang Roh Kudus. Oke. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Mereka punya hukum Taurat, Sylvester? Tidak. Mereka punya Injil? Tidak. Oke, tetapi mereka melakukan. Oke, lanjut ayatnya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pertanyaan saya, Sylvester, mereka ada hukum Taurat? Ayat itu mengatakan? Mereka ikut Tidak. hati nurani itu. Tetapi mereka melakukan seolah hukum Taurat ada di dalam hati nurani mereka. Lanjut. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah 16 bagaimana? Engkau belum ke ayat 15. Bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai. Kau langsung loncat ke 16 bagaimana? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat ini yang penting datang nih. Oke. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai Indri yang tidak macam bangsa lain itu ada hilang di situ. itu 14, Pater. Apabila bangsa-bangsa lain tidak itu yang saya butuh di situ, tekankan kembali. 14, Pater. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sekarang ayat 16, waktu penghakiman. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sylvester, engkau bilang Roh Kudus bagaimana? Roma 5 ayat 5. Apa yang diletakkan Roh Kudus di dalam hati kita semua? Dan bisa mute-kan Kak Minar kan? Tolong yang tidak mute-kan Minar, mute-kan oke. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa yang ditaruh Roh Kudus di hatimu, Sylvester? Baca kembali, Sylvester, kau dengar ini penting sekali. Kau tanya tentang Roh Kudus. Di sini poin penting. Pengharapan tidak mengecewakan karena Allah taruh apa melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Baca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Karena Allah. itu, Sylvester, mereka tidak mempunyai hukum Taurat, mereka tidak mempunyai Injil, tetapi mereka melakukan seolah-olah hukum Taurat, Injil ada di dalam hati mereka. Makanya saya bilang, jangan sampai agama-agama lain masuk surga lebih banyak daripada kita yang bilang ada kitab suci. Iya, itu Pater. Yang saya sebagai manusia saya rasa macam kayak kita ada cemburu juga ini Pater. Karena kita ini kan percaya pada Tuhan, percaya akan Roh Kudus. Kita berdoa sampai belajar dan bekerja. Tapi negara kita ini kok miskin terus. Negara lain yang tidak kenal Kristus, tapi kok ilmu pengetahuan teknologi lebih berkembang maju begitu. Oke. Saya begitu. Oke. Di sini kita akan melihat akar dari konflik yang terjadi. Oke. Ya, ya. Coba kita melihat konflik intern yang ada di bangsa. Kenapa kita tidak maju? Oke. Engkau bisa mengerti itu dulu pertama. Ya, ya. Di situ ada konflik. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Kita ayat per ayat kita berhenti. Akar dari konflik yang terjadi yang merem pertumbuhan dan perkembangan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tahan dulu. Sylvester, sekarang kita ambil contoh. Di dalam sidang DPR, semua partai membawa kepentingannya. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Iya, kita miskin betul. Lanjut, kita belum lanjut. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu Sylvester, Ya, kalau antara grup berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Di situ ada hanyalah permainan kepentingan, bukan rakyat yang dipikirkan. Lanjut. Pater, ya. Sekarang bagaimana mereka bilang kami ini orang Kristen, kami ini memuji Allah. Nanti kita lihat di situ. kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sekarang kamu berdoa, lanjut. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sylvester, Ya, Pater. itulah yang merem pertumbuhan kembang. Karena itu di dalam Keluaran 18 ayat 20-21 kita diharapkan untuk apa? Memilih pemimpin-pemimpin dengan karakter ini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu
menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sekecil apapun orang yang kau pimpin, kau harus mempunyai 3 karakter kepemimpinan dalam konteks kehendak Allah, yaitu, baca kembali yang awal tadi, 21 tadi. Cakap. Miliki apa? Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. 2 karakter pertama, cakap dan takut akan Allah. Banyak orang Katolik politikus ini datang komuni sopan sekali, tapi koruptornya minta maaf, minta ampun. Lanjut, cakap dan takut akan Allah, apa lagi? Orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya, jangan hanya dapat dipercaya waktu kampanye, semua akan dipenuhi, tetapi setelah jadi presiden, setelah bupati, setelah gubernur, setelah DPR, hilang semua tidak kepercayaan rakyat itu. Dan yang keempat, karakter keempat. Dan yang benci kepada pengejaran suap. Benci kepada orang jadi pemimpin hanya untuk cari keuntungan. Sylvester, maka kita lihat tadi dari situasi apa yang terjadi percecokan di antara orang-orang yang punya kepentingan. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa maju? Melihat dari karakter kepemimpinan. Pemimpin seperti ini bisa bawa kita kepada kemajuan atau kehancuran. Saya potong hanya cukup, mungkin temanya berbeda, tapi saya lihat sedikit karena pertanyaanmu tentang bagaimana kita tidak kemaju. Coba lihat dari teroponglah dari 2 hal ini. Betul sekali Pak. Makin kita tidak maju, miskin terusan. Semua ambil di kepentingan masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Pak Sylvester. Ya, Coba sama-sama. Yang berikut, ini siapa ini? Konsisten. Ya, silahkan. Shalom. Salam. Silahkan nama. Shalom buat shalom buat kita semuanya. Salam sejahtera ya bagi kita Iya. semuanya. Nah, saya namanya siapa? Gimana? Host. Dari Kristen apa? Saya dari Kristen Protestan, pengikut Yesus Kristus. Ya, denom. Denom mana? Denom mungkin kita nggak kita lihat denom ya, tapi Protestan bisa. Karena ini akan membantu kita untuk saya mengerti butuh arahnya. denomnya mana karena saya butuh doktrinnya seperti apa. Oke, saya dari gereja Betel ya. Oh betul, oke siap. Ya, jadi yang kita Betel itu karismatik, Pentekostas karismatik atau apa? betul Ya. betul. Karismatik. Patar. Ya, kita ini dulu ya, simak dulu. Mungkin simple aja. Ini aja yang kita buat dalam Matius 7 ayat 21. Yesus berfirman, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Nah, gini pertanyaannya. Semua kita Kristen banyak dan mengaku saya pengikut Yesus, tapi kita tidak berserah langsung kepadanya. Seperti tertulis untuk tradisi ya, Katolik ya, kita langsung tegas saja. Itu kan dalam Keluaran pasal 20 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kita ini kan karena kasih ya, bukan kita mau Oke, menyudutkan, bukan. Kita sharing di sinilah. Ya. Kita kan memang Katolik tradisinya ada sembah patung ya. Mungkin bisa kita bilang dalilnya menghormati sebagai ibunya Yesus. Nah, bagaimana itu, Romo? Apakah tidak menyimpang gitu? Saya harus menjawab ini. Yang pertama, engkau ambil Matius 7:21 tanpa konteks. Engkau mengerti Matius 7:21 itu ditujukan untuk siapa? Jawab dulu itu dulu.
Halo bro, bro konsisten? Tidak konsisten ini berarti. Tidak mungkin ada yang kasih ini, tidak ada butuh waktu itu. Jangan mute kan. Saya Pertama. nggak mute kan. Itu host yang mute kan. Ya gimana? Oke, jangan mute. Oke. Bukan saya. Konsisten. Sekarang engkau harus konsisten. Betul. Engkau ambil dari Matius 7:21, itu Yesus omong tentang apa? Ya tentang siapa? Tentang semua kita yang ada di ini kan, di dunia ini kan gitu masalahnya mah. Aduh, engkau harus Saya belajar lagi. Coba. Enggak, yang Iya. sekarang gini yang pertanyaan. Ya, coba jangan dulu. Engkau Kita harus jangan ke sana ke sini. Artinya apa? bukan. Ini kan Katolik, belum Katolik. Artinya pertanyaan aja langsung. Nanti bisa saya bahas. Engkau Ada ambil dua ayat pertanyaan engkau tadi harus kan? mengerti konteksnya. Oke. Tunggu saya nih. Ada Engkau dua harus pertanyaan mengerti tadi. Oke, nggak apa-apa saya jawab. Nggak apa-apa saya Ada jawab. dua pertanyaan tadi kan. Pertama Silakan. itu, Matius. kedua yang patuh. Soalnya gini, saya maunya Saya sudah mengerti, saya sudah mengerti. bertanya, Saya tanya sudah lagi. mengerti. Jawab dulu pertanyaan Bukan. saya, baru tanya lalu. Kok karena engkau ambil ayatnya, saya harus tahu bahwa engkau mengerti ayat itu untuk siapa. Matius 7:21 yang engkau keluarkan di sini, Yesus omong tentang siapa mereka itu. Siapakah mereka itu? Maaf saya Kau jawab ikut dulu. dulu. Maaf saya bukan berkuar-kuar ya, itu hal. Jadi bisa saya jawab, tapi jangan ditambah kata berkuar-kuar. Jadi seolah-olah memframing kan gitu ya. Kita hanya membahas dalam isi Alkitab yang tidak sesuai. Iya, langsung saja. Itu untuk siapa? Ya itu hal ya ini hal untuk menghakimi di sini mah. Matius berapa? Tadi Matius ini ya. tadi dipakai Bentar. Engkau yang ambil Matius Kamu yang bawa 7:21, engkau tanya Ya, lagi di saya. sabar Romo. Karena pertanyaanku nggak dijawab, nggak apa-apa. Saya ditanya balik, saya jawab. Saya Belum konsisten. menjawab. Jangan bilang Sabar, jangan makanya saya tidak jawab. tenang. Jangan menggebu-gebu. Ya, tenang. Ayo, mari kita Kamu tenang. yang nggak tenang bro. Kamu yang nggak tenang, Romo nanya. Matius 7 itu ayat 21 konteksnya kepada siapa? Yesus mengatakan itu ditanya sama Pada mereka itu. Romo. Ini saya jawab loh, ih. Santai. Ya, jawabannya apa? Kasih besar dia saja supaya dia Ya, tenang. jawabannya apa? Kasih Kepada besar siapa? biasa, supaya dia tahu kan tidak. Kalau ini loh, jawabannya itu hal pengajaran sesat. Tadi. Siapakah yang mereka itu? Siapa yang mereka yang teriak-teriak itu? Ya ini Bukan berita mereka hal yang pengajaran sesat. teriak-teriak. Siapakah mereka? Ya siapakah mereka? Yaitu nabi-nabi palsu. Betul. Berarti sebentar dulu. Berarti engkau ambil konteks salah di situ. Engkau ambil konteks salah. Itu omong tentang nabi-nabi palsu yang tugasnya menyesatkan orang. Sekarang pertanyaan saya. Tunjukkan di dalam perjanjian baru larangan untuk buat patung. Perjanjian baru, jangan perjanjian lama, itu urusan Yahudi. Sekarang tunjukkan di dalam perjanjian baru, engkau mau diskusi tentang patung, engkau tunjukkan di dalam perjanjian baru, Yesus larang dan para rasul larang untuk buat patung. Mana ayatnya? Apakah Anda tidak mengakui perjanjian lama? Jawab saja, bro. Perjanjian jawab baru saja. ditanya. Di sini bukan masalah perjanjian lama mau perjanjian baru, bro. Jelas. Jangan diam, Sekarang- biar kita diskusi berdua. Jadi biar searah. Yang Sebentar, jelas, searahnya kau Tuhan jawab dulu Yesus. pertanyaan saya. Aduh, orang tidak dengar kayak. Engkau jawab Mana ada dulu pertanyaan pertanyaan? saya. Kita bantu. Suruh dia on cam Kayak dulu. kesuruh saya malas orang seperti ini. Tidak, coba Rugi kita semua lebih tenang pengetahuan lagi. ini. Coba satu omong, satu dengar ya. Iya, Pertanyaannya jawab. sederhana. Tunjukkan di perjanjian baru ada. Bilang tidak ada, hanya ada di perjanjian baru. Selesai. Lama, selesai. Ya. Mantap. Ini dia jantan ini. Ada mute itu Bapak? Mic-nya, dibuka mic-nya. Bro, dibuka mic-nya, bro. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi ini bagus. Dia Bukan Jadi mic-nya. karena kan ya makanya yang di-mute-kan. Santai aja. Ya, jangan Jadi mute kan ya. Saya santai, hanya engkau yang tidak Satu santai ngomong, ini, Mas. satu ngomong. Aku yang ngomong kah atau yang di situ? Biar sama-sama ini. Kita Oke, kupas. pertanyaan saya. Oke, sekarang pertanyaan Jadi dan yang kau harus pertanyaan jawab. tadi, Aduh. Saya akan tunjukkan jawab. dalam Alkitab yang bisa sembah patung Bunda Maria. Kita tegaskan, ini karena kasih ya, bukan karena mau gimana-gimana, enggak. Oke. Jangan ada mau perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua isi Alkitab. Oke. Sekarang kau buktikan Bahwa kita nggak boleh lari dari sini.
Gitu loh. Gimana saya mau jelaskan? Ya itu aja Sekarang pertanyaannya. kau tunjukkan. Jangan ada. Waduh. Ya, sudah. Diam. Kau diam sebentar. Aku moderator, jangan kuturunkan kau. Diam. Bantu dulu TB2. Bantu dulu TB2 di dalam bab yang sama. Kasih bisa hidupkan kau punya mic, tidak apa. Di dalam TB2 itu diterjemahkan oleh siapa? Ini nggak usah di maaf bro, Kafe, maaf sebentar saya ngomong sama hostnya. Jadi kita di sini diskusi kok nggak ada menilai kebenaran masing-masing nggak ya? Ribut, diam dulu bro, sabar. Maksudnya kalau engkau sudah minta saya jelas, aduh. Kok pak? Kalau engkau sudah minta saya jelaskan, engkau bisa diam atau tidak? Jangan ketawa, jangan tunjukkan ekspresimu di bawah. Kalau aku bisa ngomong, kan? aku jawab. Mengapa enggak bisa ngerem ya? Saya belum tanya engkau, kenapa kau omong? Tolong bantu di TB2 bab yang sama yang dia ambil, dan di sini saya harus tanya dia apa definisi dari ayat itu. Bab 20 ayat keempat TB2. Ya, baik Pater. TB2 ya. Oke, karena pasti dia anti dengan Deutero. Saya buka aja langsung pakai open cam aja. Ya, ini ya. Nih, murni ya. Ini punya Protestan ya. Nih. Kalau tidak percaya. Oke. Kita buka Keluaran. Keluaran bab 20. Yang terbuka di sini. Oke. Dituliskan di ayat 4, demikianlah firman Tuhan, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Pertanyaan saya untuk saudaraku konsisten. Kau harus konsisten di sini sebagai Protestan. Kenapa di TB1 diterjemahkan sebagai patung, dan di TB2 yang Protestan punya diterjemahkan sebagai berhala? Engkau definisikan apakah patung sama dengan berhala? Silakan. Apakah TB1, TB2 ada yang salah? Baca TB1-mu, baca TB2-mu. Oke, kita rangkum semua. Apakah TB1, TB2 ada salah? Kesalahan terjemahan di situ. Satunya omong tentang patung, satunya omong tentang berhala. Pertanyaan saya untuk engkau yang Protestan, yang pemilik TB1, TB2. Terjemahan mana yang benar? Jadi maksudnya TB1 salah, TB2 benar gitu? Engkau lihat, kita baca TB1-nya dulu, kita komparasi dengan TB2, dia mau ikut terjemahan yang mana dulu nih? Oke. Berarti apakah baca dulu, jangan dulu, kita baca dulu, dengarkan dulu. Sekarang saya lihat engkau tidak tahu lagi mau jawab seperti apa, saya mengerti. Tapi tidak apa, dengan cara aktivitas seperti ini engkau tidak tahu mau jawab seperti apa. Oke, sekarang kita lihat TB1-nya dulu. Engkau baca di TB1 yang engkau bawa tadi. Saya Alkitab loh. Ya, Alkitab yang engkau bawa. Keluaran 20 ayat 4. Baca di TB1. Saya tahu itu TB1. Engkau baca di situ. Sudah saya bacakan jelas tadi. Gak ada TB1, TB2 sini. Saya butuh. Ini diskusi, maunya engkau baca. Oke, saya baca ya. Ya, dengarkan ya. Bukan mau ngerocos gimana. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab ini TB berapa yang dia baca ini? Terjemahannya apa nih yang kau pakai? Bahasa Indonesia muda masa kini ya? Kayaknya nggak ada, bukan itu Pater. Indonesia masa kini ya, BIM. Dia mau baca lain, itu baca lain itu bukan. Maksudnya kamu konsisten untuk tidak konsisten kamu itu. Semua. Dengar. Saya sudah tahu. Dia bukan baca Keluaran bab 20. Dia bukan baca itu. Loh, saya sudah cek di sini. Saya ada 2 di sini. TB1, TB2, dua-duanya saya ada. Coba baca baik-baik dulu, teman. apa tadi? Konsisten. Oke, Baca baik-baik. saya baca ya. Ini lihat ya. Ya, coba. Oh, berarti kitab suci. Oke, edisinya apa? Saya butuh edisinya apa? Jangan banyak menyerang. Jadi satu-satu, jangan ini. Ya, kita sesuai Alkitab kok. Saya baca ulangi lagi ya. Lepaskan depan Alkitab. Edisinya apa? Edisinya apa yang Alkitab yang kau punya tuh edisinya apa? Satu ngomongnya, makanya nanti gagal paham. Jangan semua ngerocos. Turun saya, orang bodoh seperti buat saya lah ini. Bodoh, turun saya. Males. Turun saya, tidak guna.
Om, tidak ada pertanyaan lebih pintar lagi. Itu Bodoh. B. Maju-maju ini. Ya, Yang dibaca. Malas, tidak akan maju-maju. Om yang sama sih, malas. ya, Romo, tadi yang dia baca karena larinya sudah ada batu, itu tidak ada di Keluaran bab 20, TB1 dan TB2. Tidak ada. Ya batu tadi. Dia sudah Dia lari tambah ke itu. bacaan Dia lain. tambah. Dia tambah. Dia lari itu. Dia tambah. Dia tambah. Ya makanya malas. Orang tidak jujur dengan diri sendiri buat apa malas? Tidak ada karismatik yang lebih pintar deh kan? Malas. Kok tiba-tiba ada batu dari mana? Saya cek semua loh ini, edisi-edisi kitab nih. Saya ada Batu semua. tadi. nih. Ada di sini. Di Spanyol juga saya lihat ada batu tidak ini? Piedra atau tidak? Kita boleh lihat. Tiba-tiba ada batu, gimana cerita? Baru dia campur dua-dua satu kali. TB1, TB2 dia campur aduk itu. Dia campur semua. TB1 tidak ada omong bilang tentang berhala. Ya. Gimana orang seperti ini nih? Tolong jangan tipu tuh kah? Tambah sesuatu yang tidak dalam Ya, saya kitab buka suci yang itu. Spanyol juga mau. Ya. No te hagas ninguna escultura, ninguna imagen arriba en el cielo, debajo de la tierra, en las aguas. Tidak ada bilang batu di sini nih. Iya. Kok tiba-tiba saya dengar tadi ya? Saya dengar itu. Iya benar dia bilang batu dan semua. Ada batu tadi itu dia ngomong. Malaslah orang-orang. Oke. Baru mau atur room lagi nih, mau setir lagi. Ya betul mau. Oke, saya yang Spanyol yang ini. Tidak ada pertanyaan yang lebih pintar daripada patung kah? Oh, nggak ada, nggak ada ini. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua, debajo Tidak ada de la batu, dia tierra. bilang batu berukir. Coba kita kembali ke interlineal. Oke, Bantu interlinear aja interlinear, ya. Frater. Oke. Interlinear, coba. Besarkan Frater Kamen, bantu di interlineal. Ya. Oke. Apakah ada batu terukir di situ kah? Batu berukir. Iya. Baik, Mo. Kepada situs pertesan yang kita pakai selebay. Langsung. Malaslah tukang tipu di sini nih. Baru omong gara-gara ya. Seolah-olah kita serang dia yang paling hebat satu sendiri. Kau datang bawa satu kampung, tidak takut. Tapi omong yang kitab suci di tangan. Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Ada batu berukir tidak di situ? Tolong perhatikan. Ya. Ya. Ini ya, Keluaran 20 ya, Exodus bab 20 ayat 4. Nah, saya bacakan di sini. Lo ta'aseh leka pesel wakal tamunah aser basamayim mimma'al waser ba'ares mittahat wa aser bamayim mittahat la'ares. Ada Mana batu batu? berukir. Mana batu di sini? Nggak ada. Yang ada dikotakan di peselnya itu. Berhala artinya. Ya. Nih ya, pesel Baca ya. itu Nih. berarti. Carved image ya. An idol image, pakal, an idol carved graven image. Ya. yang Idol. diukir. Berhala yang diukir. Berhala. Bukan omong yang gambar patung. Makanya dia bingung. Apakah gambar patung sama dengan berhala? Rusak. Apa itu berhala? Berhala adalah di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 omong tentang apa itu berhala. Tidak maksudnya tambahkan sesuatu dalam kitab suci loh, kurang ajar itu bagi Saya saya. mau jawab begini sederhananya, selama ini kan framingnya singkat. Romo dia itu baca di Imamat 26 ayat 1, bukan di Keluaran 20 ayat betul. 4. Iya, makanya itu kita Lari tahu lari bacaan dia. kemana. Takut Kita lepas dia. dia sudah ada tamu baru itu. Kita lepas dia sudah karena itu sudah jelas. Jadi dia tidak konsisten dengan statementnya di Keluaran 20 ayat 4. Iya. Tidak sesuai Oke, dengan kita sekarang kita lihat apa itu berhala. Saya tutup dengan ini dulu guys. Satu ayat, 1 Tawarik 16 ayat 26. Berhala itu apa? Oke, 1 Tawarik. Kak Indri boleh? Ya, sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ilah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Dan apa yang dibuat di depan patung berhala-berhala bangsa-bangsa lain ini, bilangan 25 ayat 1, 2. Mereka harus sembeli di mezbahnya dan makan dagingnya. Ini yang dibuat. Itu bernamanya berhala. Kita lihat nanti apa yang dibuat juga di dalam Keluaran 32. Coba kita bantu dulu bilangan 25, 1 dan 2 dulu. Sementara Israel tinggal di Sitim,
mulailah bangsa itu bersiarah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Apa yang mereka buat? Sembeli binatang, korban, dan mereka makan, taruh di mereka punya mezbah, makan itu semua. Itu yang dibuat. Atau kita ambil langsung contoh apa yang dibuat oleh Israel ketika Musa ada di atas. Bantu dulu 34 ayat 14 dulu. Bilangan semua. Yang naik hanya omong patung. Kalian pikir hanya kepala hanya ada di patung. Pantas kalian semua penyembah berhala semua dalam pengertian di kepalamu itu. masih di bilangan yang Pater 13-14? Bukan bilangan, Keluaran 34 ayat 14. Keluaran Kak. Sudah yang saya mau katakan tadi, yang depan berhala harus mereka potong binatang, persembahkan darahnya harus taruh di depan altar itu, di berhala itu, patung itu, dan mereka harus makan dagingnya. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan. Tuhan cemburu terhadap berhala-berhala asing itu. Oke. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Ini kok berisik ya? Siapa punya yang story ini? Engkau punya? Yohan itu tadi Pater. Bukan, Yohan tadi Pater. Sudah saya milihkan. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Itu yang dibuat. Nah, sebab ayat 14 nih. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ayat 17. Jangan kau buat ilah-ilah ini dalam... Irina, tolong dulu mute-kan teman-teman. Oke. 17-nya. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Jangan kau buat Allah tuangan. Kapan Bunda Maria adalah Allah bagi kami? Sekarang kita lihat contoh bahwa Musa naik ke gunung Sinai untuk terima hukum. Apa yang dibuat Israel di bawah? Bab 32 ayat 1 selanjutnya. Mereka buat apa? Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Indri, sebaik pakai ilah karena itu ambigu dengan A. Karena sama-sama A kecil. Okay. Oh iya, Pak. Mari buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Oke, orang Israel minta supaya Harun buat ilah lain. Oke, sekarang ayat 2, apa yang dikatakan Harun? Kumpulkan semua. Emas, perak, apa yang ada pada kalian. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Kalau saya diam lanjut. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka. Ini poin penting. Kemudian mereka berkata kepada anak lembu tuangan itu, patung berhala itu, mereka omong apa? "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bayangkan, kapan Katolik omong yang begitu?
Hai orang Katolik, lihatlah Allahmu patung Bunda Maria. Lihatlah Allahmu patung Santo Santa. Lihatlah Allahmu patung malaikat. Kapan? Fitnah yang paling kurang ajar. Lanjut. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Artinya, Harun. tahan dulu. Artinya, penyembahan berhala juga di depan patung lembu itu mereka buat Altar. mesbah. Lanjut. Prinsip sama. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di depan patung anak lembu yang dibuat dari emas, perak dari mereka yang kumpulkan itu. Dan Harun bilang, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar, kalian keluar dari Mesir. Lalu Harun buat mesbah dan mempersembahkan binatang di depan patung anak lembu itu dan mereka makan dagingnya. Ini yang namanya penyembahan berhala. Berapa kali Minang kau lihat orang Katolik buat altar sembeli binatang di depan patung Bunda Maria dan makan dagingnya? Itu hanya dalam mimpinya Potas Romo. Ini yang jadi kasihan sekali. Oke guys, hanya buat rangkuman itu. Karena kapan Katolik bunuh binatang ayam atau apa di depan patung Bunda Maria? Pater, sebenarnya singkatnya begini Pater, karena di dalam Protestantisme itu sebenarnya tidak ada kata itu, semua itu adalah penyembahan. Kita goyang-goyang juga adalah penyembahan, baca kitab suci goyang-goyang juga itu penyembahan. Semua yang dilakukan adalah penyembahan. Kita mendengarkan sambil dengar musik juga adalah penyembahan. Sementara Katolik punya kan tidak. Penyembahan yang sesungguhnya itu ada dalam Ekaristi, yang tidak ada di dalam Protestantisme. Walaupun mereka ada sakramen perjamuan kudus, tapi itu mereka tidak buat. Singkatnya begitu teman-teman. Dalam Protestantisme tidak ada penyembahan, singkat padat jelas. Apa yang mereka lakukan adalah penyembahan. Mau goyang, kamu apa yang penting dalam gereja berkumpul bersama, goyang-goyang musik juga itu adalah penyembahan. Kita punya tidak. Singkatnya begitu. Belum dari kafe kemarin toh, kami orang Katolik tuh bunuh binatang di depan patung. Lalu kami Katolik tuh makan dia punya daging yang kami sembah itu, yang taruh di depan patung itu. Itu yang Mina bilang, itu ada di kepalanya Protestan. Lanjut deh. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini masih kita itu di sini apa? Giohan, silahkan. Oke, Romo, terima kasih Romo penjelasannya.